Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi Khairil Insan dari kelas 2C NPM 1921911116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik belajar mengajar motorik dengan judul Hakikat Belajar Gerak. Pengertian belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Sering dengan itu, Smith pada tahun 1989 menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke kinerja keterampilan gerak tertentu. Dan umpan balik dalam proses pembelajaran sangat berperan penting. Pada pembelajaran gerak sangat berperan penting karena dengan umpan balik dapat diukur sejauh mana siswa dapat melakukan gerakan yang telah diajarkan atau yang telah dilatih dengan baik dan benar. Selama ini, siswa saat melakukan tugas gerak karena keterbatasan waktu yang dibatasi oleh guru, kurang mendapat kesempatan umpan balik dari guru. Keterbatasan ini menyebabkan hasil belajar gerak dicapai siswa kurang maksimal. Pengertian umpan balik yaitu perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil belajar siswa sehingga lebih menguasai materi yang telah diberikan dan telah disampaikan oleh guru. Sementara itu, umpan balik digunakan untuk membantu pelajar dan mengatasi kesulitan baik secara klasikal maupun secara individual, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing pada peserta didik. Kemudian ada bentuk konsep belajar. Belajar gerak secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik, dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan dalam proses pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Sama halnya dengan persoalan tersebut, peningkatan kemampuan fisik dapat menyebabkan peningkatan keterampilan seseorang dalam satu cabang olahraga, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang salah bahwa perubahan itu karena belajar. Kemudian ada ranah gerak. Menurut Ahmad tahun 2010, belajar gerak merupakan bagian dari ranah psikomotor di mana tujuannya adalah melakukan gerakan yang baik dan benar pada suatu jenis gerakan tertentu. Pencapaian kualitas gerakan ditentukan pada proses pembelajaran motorik tersebut. Proses belajar gerak ada 3 tahap. Yang pertama ada kognitif, asosiatif, dan otonom. Yang dimaksud dengan kognitif itu merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan yang bersifat mencoba. Asosiatif merupakan fase mencegah yang ditandai dengan penguasaan gerakan, dan otonom merupakan fase akhir pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Jadi kesimpulannya, belajar gerak yaitu adalah proses belajar yang memiliki tujuan yang untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang
optimal secara efisien dan efektif. Belajar gerak juga secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, dalam proses pembelajaran materi pembelajarannya adalah berbagai bentuk keterampilan gerak, baik yang dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.